sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa atimul hajja wal umrata lillah. Amma ba'd, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya tak hentinya lisan ini memuja Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya keduanya akan menjadi tiket utama kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tentunya kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang tentunya jamaah sekalian menjadi tauladan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nabi yang tentunya semua kita pasti sangat ingin mengharapkan syafaatnya dan pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jemaah sekalian, kembali hari ini kita dikumpulkan di sebuah tempat ini guna untuk melaksanakan sebuah perjalanan ibadah mulia, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Dan insya Allah jemaah sekalian, pada kegiatan kita kali ini kita akan melakukan agenda manasik akbar dan silaturahmi dari beberapa perwakilan PT An-Naba International Jakarta. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita semua telah hadir jajaran direksi dari travel kita, para asatidz kita, ustaz-ustaz pembimbing kita, dan dokter travel yang insya Allah akan mendampingi kita selama perjalanan ini. Untuk itu, sebelum kita memulai acara, marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Acara pertama, pembuka. Marilah kita sama-sama membuka kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan dan perkenalan jajaran direksi, pengurus, dan pembimbing ibadah haji travel oleh Bapak Direktur Utama PT An-Naba International Jakarta. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, selamat datang pada calon jamaah haji PT An-Naba International. Dan terima kasih telah mempercayakan perjalanan ibadah kepada kami. Kami selaku penanggung jawab, insya Allah siap mendampingi Bapak Ibu selama di sana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya jemaah sekalian, acara inti kita yaitu manasik ibadah haji oleh para asatidz kita, para guru-guru kita, yang insya Allah akan dibawakan oleh guru kita Al-Ustaz Asri Kasman, Ustaz Mas Leiku, dan Ustaz dan Bapak biasa. Untuk itu kita persilakan kepada guru kita Ustaz Mas Leiku untuk membawakan manasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'in. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
Man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Qala ta'ala falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu sekalian yang kami cintai, yang kami banggakan, segenap seluruh peserta dan jemaah PT An-Naba Internasional Pemberangkatan Haji tahun 2025 yang kami muliakan, Bapak penanggung jawab perjalanan ini PT An-Naba, PT Al-Malhamah, para guru-guru kami dari berbagai perwakilan, Guru Besar Ustaz Asri, Bapak Dr. Ashar Nanda Ashraf, juga kepada petugas kesehatan. Alhamdulillah tahun ini kita didampingi oleh 2 petugas kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, ya ada 3 materi yang akan disampaikan oleh para perwakilan. Tadinya saya berpikir pada biasanya itu pertandingan pidato anak-anak, tapi itu tidak ada di An-Naba. Bukan untuk saling pamer kemampuan, tapi An-Naba hanya ingin memperlihatkan bahwa kami punya potensi yang banyak untuk bisa mendampingi kita dalam perjalanan ibadah ini. Namun Bapak Ibu sekalian, setiap saya di Jakarta diberikan kesempatan untuk berbicara seperti ini, saya selalu teringat 2 orang yang sangat berjasa dalam hidup kami. Pertama, orang tua yang masih ada di Kediri sudah mulai pikun. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya juga, jasa-jasanya almarhum pergi Travel An-Naba ini yang telah mengantarkan kami semua bisa duduk mendapatkan amanah yang sangat besar, yaitu Bapak almarhum Haji Alimuddin. Lebih sekali kemarin kami di bandara diangkut anak-anaknya. Alhamdulillah, apa bagaimana dia anak? Ya, dulu masih kecil-kecil, ternyata hikmah di balik itu memang berat. Almarhum meninggalkan kami Bapak Ibu, tapi ternyata anak-anaknya semua sudah tampil. Jadi betul, pasti keputusan Allah itu yang paling indah dan terbaik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tentu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat kepada kita semuanya. Setelah berproses lama hingga akhirnya kita sekarang sudah bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan yang sesungguhnya. Salawat dan taslim senantiasa pula kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kita bersalawat, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, tentu dalam manasik seperti ini kami tidak akan lagi untuk melakukan manasik secara terperinci terlalu detil. Namun yang kami sampaikan tentu hanya hal yang bersifat umum sebelum memulai langkah. Sampai berapa cara?
sampai selesai. Ya. Sampai sore pun. Jadilah seperti peserta umrah An-Naba sebelumnya. Mereka sangat terkesan dengan pembimbingan. Mereka sangat terkesan dengan bergabungnya di An-Naba, keluar bagaikan alumni dari salah satu pondok pesantren. Ilmu bertambah, ilmu nafi'ah, semakin memiliki semangat untuk lebih dekat dengan Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mencintai semua yang ada di depan kita ini. Saya mencintai Burda Ustaz Asri, Burda Ashar, semuanya. Tapi apa yang menghubungkan saya sehingga saya mencintai mereka semuanya? Bapak Ibu mencintai suami, bapak-bapak mencintai istri. Apa yang menyebabkan kita cinta? Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah menginginkan kepada kita semua untuk mencintainya. Level tertinggi daripada kecintaan ketika cinta itu sudah menjadi ibadah. Jadi ibadah itu adalah cinta, wujud cinta kepada Allah. Ibadah yang seperti apa Bapak Ibu sekalian? Ketika ibadah itu mewujudkan ketundukan yang maksimal. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, mungkin saya tidak usah terlalu panjang, saya belum nanti akan melengkapi semuanya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Cuma 2 poin tadi yang saya sampaikan, bahwa jalin hubungan cinta maksimal dengan Allah semua akan nikmat. Apa kita tidak cinta Allah, raja kiku minta runtuh, coba kita tuh kampung, apa dia apa, raja aku begini. Susah. 1, cinta kepada Allah, ibadah menjadi nikmat. Yang kedua, agar supaya sempurna kenikmatan ini, bawalah surga ke dalam hati. Kemanapun kita berada, kita akan selalu merasakan nikmat ibadah dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja, insyaallah Bapak Ibu sekalian akan dilengkapi lagi oleh guru kita Bapak Ibu sekalian ya, yang akan mendampingi kita semua dalam perjalanan ini. Demikian lebih kurangnya. Saya anggap ini juga sebagai silaturahim dengan jemaah-jemaah dari level dari perwakilan An-Naba di daerah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa mursidina wa ila zulmati ila nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-hajju asqaru ma'lumat wa qaidan al-hajju arafah. Bapak-bapak, ibu-ibu, biyufullah, biyufur rahman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang sama-sama kita muliakan pimpinan PT Al-Marhamah, PT An-Naba Internasional, Al-Marhamah Group, beserta para guru, dan yang kita sama-sama hormati para guru kita, Al-Ustaz Haji Asri Kasman LC bersama dengan Al-Ustaz Haji Mas Lebu LC dan Adinda Al-Ustaz Haji Asraf Haji Burhanuddin, alhamdulillah, beserta para kru pusat yang sama-sama bertugas
begitu pula yang kita hormati tim kesehatan kita, Dr. Haji Muhammad Nurtoha, bersama dengan Bu Dokter dari Makassar. Kita kembali, alhamdulillah, ya mencari aman kapata. Dulu kapan melon hidup ini apa? Tahu-tahu Allah atau gara-gara cahaya lampu? Bahkan karena makhluk koi dia tenang, maka ada agar matul ibadah koro. Bahkan ada beberapa sedengar tidak belum tahu nikmat, katanya tidak bisa tidur matanya. Itu nih ada ganti yang Bu Dokter tadi malam itu ke kamar-kamar. Tapi insya Allah seperti inilah nanti suasananya di Makkah, di Madinah, apalagi di Hotel Transit. Insya Allah guru-guru kita ganti-gantian untuk memberikan tausiah, cara amal di sana, ganti-gantian imam dan lain sebagainya. Insya Allah. Guru Ustaz Asri dikenal dengan ini, dai Raja Mimbar, alhamdulillah. Ustaz masa kajian dan ini penafsiran Ustaz Asraf biasa dikenal itu doa yang penuh haru. Biasa kan kemudian tertawa. Kayak lo tak ditenang lo. Kan kau masih kerisi bang selawat sama ini. Artinya perkenalan. Bagus sekalian. Bahkan ada yang tidak terami tidurnya mungkin gara-gara oleh-oleh ya. Tapi nanti ini oleh-oleh urutan ketiga, urutan terakhir. Tetap kita fokus dulu ibadah. Yang pentingnya katai Al-Haji Warafah. Murabi matu koron apa? Murabi haji matu apa kita ziarah apa terakhir agar sopinya belanja. Untuk biar. Jadi keluarga tahun ini kalau kamu pak tinggal kira-kira oleh-oleh tercatat matoni. Tercatat ini. Biasa oleh-oleh. Kok kaki Bos Ali Madinah masuk lagi. Atau di ini kaki yang Fatihah kakian biasanya lebih kok kita koi. Tapi kuasa banyak Allahu Akbar. Dia boleh. Ini kira-kira jadi tercatat lalu, tercatat yang tadi. Penting dia oleh-oleh itu. Nanti selain mati pengetahuan termasuk kita pergi haji, begitu pula juga oleh-oleh juga. Apa enggak zakat tu la azilanakum wa la kafartu binna ashabul masjid. Kusutuki insyaallah datang baik pengetahuan. Alhamdulillah. Insyaallah. Kemudian itulah kita almarhamah An-Naba Internasional ini kita dikenal memang di daerah, begitu pula di pusat. Di bertahunan itu bertanya itu the power of quality Hajj. Kekuatan inilah yang saling menghimpun, yang saling mengisi, melengkapi, insya Allah. Dan insya Allah kita akan rasakan nanti selama kita nanti di perjalanan, kita saling mengingatkan, saling mengisi apa-apa yang perlu kita laksanakan di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Dan ingat selalu kita menjaga persaudaraan sebantu-bantu kisah-bantu. Kita semua atas nama PT An-Naba Internasional, kita semua saling membantu insya. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wahai kalam, wallahu yatawalla sholihin. Summa wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadukallah hamdan taibin, hamdal mustaghfirin, hamdal syakirin, hamdal hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mulai dari kiri, Anda Ashraf, Anda Ustaz Ashar, serta
Haji Rahmat Saleh Syekh, kemudian Direktur Agama Direktur Al-Marhamah, Dr. Muhammad Mustafa, kemudian Dr. Jadi malam sudah disebutkan namanya, ya itu karena 137 dipikir sampai Dr. Gira itu namanya. Semua pengurus kita PT Anaba Nasional, termasuk di dalamnya para media yang akan memperkenalkan PT Anaba Nasional kepada halayak ramai. Nah, PT Anaba ini banyak-banyak medianya. Istilahnya orang Bugis bahwa kita ini menjual pernyataan dibalut, pernyataan dibalut, artinya ternyata memang panah. Artinya kita promosikan sesuatu yang baik kepada umat. Dan alhamdulillah ini sudah sejak 2006 PT Anaba Nasional bergerak sampai saat ini masih tetap eksis. Daftar tunggunya masih ratusan depan, dan hampir setiap hari pelamar yang ingin berhaji ambil darah ini masih ratusan daftar tunggu yang ada di PT Anaba sampai saat ini. Pas kalian ini sebuah keyakinan bagi kami bahwa alhamdulillah publik masyarakat masih memberikan amanah percaya kepada PT Anaba Nasional. Bapak-bapak ibu yang kami hormati dan kemuliakan, waktu zuhur pada hari ini jatuh pada 11.50. Sekarang ini sudah jam lewat setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, masih ada 3 jam ke depan. Mudah-mudahan sanggup semua dulu di tempatnya sampai 3 jam. Insyaallah setelah kami nanti mikrofon akan berpindah tempat. Masih ada Direktur Al-Marhamah, ada Dr. Tika. Masih banyak yang perlu kita terima dan dengarkan Bapak sekalian. Semuanya terkait dengan kelancaran dan kesuksesan program rencana kita menunaikan ibadah haji pada tahun ini. Selanjutnya Bapak sekalian, hingga detik ini kita masih senantiasa dan sepanjang waktu tidak pernah kita memohon pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari mulut ke telinga selama ini kita dengarkan ada haji yang gagal, calon haji yang gagal, ada yang di tengah perjalanan belum sampai di final, ada yang sudah sampai di kerajaan Arab Saudi tempatnya pelaksanaan ibadah, perlu bisa juga tembus untuk mewujudkan niatnya. Maka dari semua kelompok dan golongan ini, kita termasuk salah satu di antaranya, sementara masih dalam perjalanan. Kita sudah tinggalkan kampung halaman, tapi belum sampai di lokasi pelaksanaan ibadah. Kita sudah berada di Jakarta ini Pak sekalian. Oleh karena itu insyaallah setiap detik yang terlewatkan sayangnya kita tetap, ya Allah, berilah pertolongan, berilah bantuan, bimbingan kepada kami di dalam perjalanan kami mencari ridho-Mu, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melaksanakan salah satu rukun itu istilahnya untuk kesempurnaan daripada agama kita, menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah insyaallah. Berdoa ini Bapak Ibu sekalian, berdoa semoga lancar semua.
Kita sebagai manusia biasa sudah berupaya maksimal dan alhamdulillah sudah sampai di saat ini. Ada informasi-informasi yang kita dengarkan bahwa Haji Plus itu adalah cara berhaji yang paling is the best, ya. Dan bapak-bapak, ibu-ibu ada di sini sekarang, ada di Haji Plus itu. Namun sekali lagi kita belum sampai ke tempat lokasi kita melaksanakan ibadah. Lokasi ibadah adalah di Makkah. Di Makkah kita tawaf sa'i, di Arafah kita wukuf, di Musdalifah kita bermalam, di Mina kita bermalam, di Mina kita melongkar, dan seterusnya dan seterusnya. Kita sekarang masih ada di Jakarta. Dari Jakarta ke Mekah, pas kalian kurang lebih 10 jam. Minta kepada Allah, ya Allah jangan seperti tadi malam. Nah, tadi malam itu saya lihat wajahnya, padahal itu tidak ada arah apa. Mungkin sebelah kanan tidak terlalu serius karena tidak mengalami. Kalau yang sebelah kanan ini mengalami semua sebelah kiri, ya. Tapi katakanlah Pak, itu masih hilang. Ya, krunya pesawat itu pilotnya ada masalah, dia seperti itu. Jadi ini. Mas kalian sekali lagi kita urus sampai lokasi, mohonlah banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak minta tolong kepada Allah, ya Allah. Mudah-mudahan segalanya bisa lancar, sukses, dan akhirnya nanti kita kembali dengan mendapat predikat. Saya kita dengarkan selama ini adalah haji yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa memberikan sesuatu imbalannya kecuali surganya, yaitu al-hajjul mabrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa daripada kata jika kamu pakasian Rasulullah Allah Ta'ala, satu-satunya yang langsung dijanjikan adalah surga bagi yang berhaji. Dan ini akan kita lakukan. Syukuran jasilah berita Ustaz Haji Masa telah memberikan motivasi kepada kita semua, ya, kepada kita semua. Maka supaya perjalanan ke depan ini Allah tidak lepaskan kita, selalu hadirkan Allah di dalam niat dan pikiran kita sekalian. Ini pula di peraman yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manasik haji tentu di perwakilan masing-masing sudah dilaksanakan. Namun izinkan kepada kami pada kesempatan ini mungkin istilahnya memantapkan, ya. Tapi kalau berbicara persoalan haji pas kalian, ya istilah yang selama ini kami sampaikan, meluang, masaka. Intinya begini, ada 3 lokasi yang akan kita tempati. 1 di Mekah, 2 di Arafah Musdalifah Mina, dan 3 di Madinah. Ya. Oh ya, 4 atau literasi masih turun. Visi-visi tetangga. Jadi itu yang akan kita tempati pas kalian. Kemudian ada 2 pekerjaan inti yang kita melakukan. Bukan 2 intinya. Kalau bahasa biasa kita dengar daerah besio agak mirip itu. Sisio disebut dengan umrah, dan satu lagi disebut dengan haji. Jadi umrah si bawah haji. Tentu kalau bahasa seperti ini kita angkat, sudah pasti muncul di pikirannya, oh tamattu nih. Saya kira seperti itu Pak, ya.
Alhamdulillah sudah jelas-jelas ini kita mau umrah dan kita mau jadi untuk kedua ibadah ini mencapai kemakruhannya itu diperlukan pengetahuan yang matang, harus dipahami doang. Sehingga ada kita istilahkan bahwa baik umrah ataupun haji itu masing-masing punya ketentuan dan aturan. Sesuatu yang baik yang kita mau capai harus melalui cara yang benar pula. Sesuatu yang baik kita mau capai lalu tidak baik jalan kita tempuh, maka sulit untuk mendapatkan. Ya, saya ingin katakan begini, umrah dan haji itu ada 4 hukum yang berkaitan. Nomor 1, haji dan umrah ada hukum berkaitan dengannya yang dikenal dengan rukun. Ada rukun, ada kemudian disebut dengan wajib, ada kemudian disebut dengan sunnah, dan yang terakhir ada larangan-larangan. Jadi umrah dan haji ada rukunnya, umrah dan haji ada wajibnya, umrah dan haji ada sunat-sunatnya, umrah dan haji ada larangan-larangannya. Ada 4. Ya, bahasa fikihnya rukun tidak dilakukan, rukun dilakukan sah. Rukun tidak dilakukan berarti tidak. Wajib dilakukan berarti umrah dan haji sah. Wajibnya itu umrah dan haji yang tidak dilaksanakan wajibnya sah dengan ada pengganti. Kalau rukun tidak ada pengganti, penggantinya naik tahun depan. Berada. Astagfirullah. Juga kalau umrah dan haji ada sunat-sunatnya. Ya, ada sunat-sunat. Sunat dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Sering saya katakan bahwa kalau kita lagi di tanah suci baik Makkah ataupun Madinah, hilangkan image bahwa meninggalkan sunat tidak apa-apa. Tapi katakan di Makkah Madinah secara khusus meninggalkan sunnah adalah kerugian yang besar. Jadi diupayakan untuk mabrurnya haji itu ikuti aturan yang ada. Laksanakan rukunnya, laksanakan wajibnya, laksanakan sunat-sunatnya, hindari larangan-larangannya. Mungkin langsung saja kepada praktik lapangannya ya. Jadi insyaallah tadi malam kita bincang-bincang para petugas terutama pembimbing bahwa insyaallah kita akan upayakan memulai dari hukum-hukum yang berkaitan dengan umrah haji ini. Kita akan mulai di tempat ini. Ya, apa itu? Dengan melaksanakan sunat-sunat umrah. Ya, sunat-sunat umrah. Oh, ternyata dari rukun-rukun ini, dari hukum-hukum ini, rukun wajib sunat, larangan-larangan, dia itu bersamaan Pak. Artinya tidak bersamaan. Tidak dikatakan bahwa selesaikan dulu rukunnya baru pindah ke wajib. Nanti selesai wajib baru kerjakan sunat. Ternyata mengerjakan umrah ini didahului dengan sunat dulu. Sunat dulu Pak ya. Nah, sunat-sunatnya itu yang intinya nanti di sini insyaallah kita akan mandi ihram. Mandi
Atau sudah ada yang mandi ihram tadi? Jadi tidak mandi ihram, ya? Atau digabung mandi ihram sekalian mandi juga. Agak tepat-tepat saya menyebutkan yang terakhir itu. Nah, jadi insya Allah ini untuk amalan sunat ini nanti berkaitan dengan teknis keberangkatan kita meninggalkan hotel. Nanti itu akan ada materi yang khusus disampaikan oleh salah satu yang ada di tempat kita. Jadi jelasnya bahwa nanti di tempat ini kita mandi ihram. Adakah mandi ihram ini salah satu dari yang saya sebutkan tadi bahwa ini rukun, ini wajib, ini sunnah? Tidak rukun, tidak wajib, tapi sunnah. Berarti amalan umrah ini dilalui dengan sunnah. Mandi ihram. Pakaian ihram setelah mandi ihram ya tentunya. Sekarang masuk kepada rukun. Apa rukunnya? Ialah niat. Innamal a'malu binniyat. Ya, baik tidaknya, saat tidaknya, sedikit banyak pahala daripada pelaksanaan ibadah itu tergantung pada niat. Jadi nanti kita akan niat melaksanakan umrah. Niat melaksanakan umrah. Di mana kita niat? Ini harus mengikuti tuntunan khudhu anni manasikakum. Tirulah Nabi di dalam kita melaksanakan ibadah, terlebih khusus haji dan umrah. Bagaimana tuntunan Rasulullah melaksanakan haji atau umrah? Itu dalam niat di tempat yang sudah ditunjuk, ditentukan di mana kita harus niat. Nah, untuk yang niat ini disitulah Rasulullah SAW atau ulama yang menunjuk bahwa ada namanya miqat. Miqat itu ada dua. Ada namanya miqat makani dan ada namanya miqat zamani. Kita tidak bahas miqat zamaninya. Yang kita membahas adalah miqat makani. Apa itu miqat makani? Batas atau tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah bahwa kalau mau masuk Mekah berhaji atau umrah, maka Anda harus niat di sini. Ya. Jadi di mana itu? Kita dari arah Asia Tenggara, maka tempat yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW adalah namanya Yalamlam. Ya, kita akan niat nanti di Yalamlam. Ya, bagaimana niatnya tentu sudah semua pas kalian nawaitul umrata wa haram pilihan dari ta'ala. Bagaimana teknisnya? Insyaallah nanti akan dituntut di sini. Sudah mandi mungkin pakaian ihram. Bapak-bapak separuh berihram, ibu-ibu sudah pakaian ihram total. Kenapa dikatakan ibu-ibu ihram total? Karena tidak ada lagi tambahan-tambahan di perjalanan. Tapi bapak-bapak masih ada karena nanti di sini sudah mandi ihram pakai pakaian ihram yang bagian bawah. Pakaian ihram yang bagian bawah. Yang satunya ya bebas ini meni, maka ini lagi salib panyo ko leher tak atau muni kasih masuk di kantongan di meni. Yang jelasnya itu diupayakan jangan ditaruh di dalam koper cabin. Upayakan tidak simpan di situ karena kalau dimasukkan di cabin lalu ditaruh di atas, biasa dapat dipetin aja sih taruh.
Ukir Tarma itu semua laki-laki bergerak mau ambil itu kainnya, buka semua pintunya itu, buka kopernya. Ini saksi pada wajib. Ya, jadi kalau bisa di kantong-kantong ada ini dibagikan ini bagus. Taruh satu ya. Taruh satunya di situ. Baik Pak sekalian, jadi sunat-sunat ini ya, sunatnya. Jadi insya Allah nanti kita akan niat di Yalamlam. Bagaimana kita tahu Yalamlam itu? Atau mati betul di mata tempur mata capek ini persiapan untuk tawaf nanti ini. Ya tentu kita bukan sendiri ya, ada petugas Hanaba di pesawat juga, mungkin ada travel, pasti ada travel yang lain ikut dengan kita. Maka pasti krunya pesawat Saudi Arabia yang lain akan mengumumkan bahwa bagi bapak ibu yang mengambil umrah atau haji sekarang dekat ya, jadi informasinya sudah dekat waktunya kita niat. Jadi dia ada pipi pemakaian sekarang sudah niat. Magi kenapa tidak dikatakan nanti setelah sampai di batas itu dikatakan kita sudah sampai, karena dikhawatirkan yang sebaik-baiknya ialah lebih, makanya ada mikat batas tempat untuk mulai niat. Makanya cuma teman-teman kita boleh niat sebelum sampai di situ, tidak boleh setelah melewati. Lebih bagus tepat di mana. Ya, jadi Hanaba Internasional slogannya itu melaksanakan ibadah tuntunan Rasulullah dengan fasilitas VIP. Itu slogannya ya. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Jadi di Yalamlam nanti kita lihat kira-kira berapa menit, 30 menit sebelum sampai di Yalamlam biasanya. Ya, mudah-mudahan nanti krunya Saudi Arabia itu yang kita pakai itu tidak dia tak lupa. Ya, karena namanya manusia biasa kan. Nah, selama ini biasanya dimuka seperti itu. Kurang lebih 30 menit ke depan penumpang sekalian yang melaksanakan haji umrah, silakan bersiap-siap untuk niat melaksanakan ibadah yang diinginkan. Kita inginkan adalah umrah. Ibu-ibu sudah aman. Kenapa sudah aman? Karena sudah ihram total kecuali satu. Apa itu yang satu? Niat. Ya. Semua pendahulu daripada itu sudah dilakukan. Sudah mandi ihram, sudah pakaian ihram, dan seterusnya. Kalau bapak-bapak belum, ya, karena aturan bapak-bapak lain tentunya seperti yang kita sudah pelajari semua bapak sekalian. Nah, kalau bapak-bapak nanti masih ada repot sedikit di pesawat ya. Kalau pakai baju nanti di bagian atas terus kain ihram di bagian bawah ya. Nanti ya sama baju sipolo pakai ihram sipolo. Nah, repot lagi mau buka bajunya, mau cari tiang satu, mau buka pakaiannya selain pakaian ihram. Sekarang bapak-bapak khusus, masih maukah pakai celana panjang atau celana dalam terbang ke bandara kemudian terbang ke Jeddah? Kalau jawabannya iya, itu lebih repot lagi nanti. Tapi kalau kita mengatakan lepas saja, ya, celana panjang, celana dalam lepas, tinggal nanti saya ambil satu yang bagian atas, itu sudah lebih simpel. Tapi ada juga kekhawatiran. Apa kekhawatirannya? Kalau dari sini dilepas semua, ini mengkhawatirkan karena perjalanan turun naik bus, turun dari hotel, keluar dari hotel naik bus, sampai di bandara turun di bus, bawa barang, mau antri. Jadi ini diserahkan kepada bapak ya. Jadi menenun bagaimana begitu saja mudah bagi saya untuk lepas saja sekalian atau mati di pesawat
baru buka celana panjangnya, baru buka celana dalamnya, baru pakai yang satu lagi. Karena tidak boleh celana dalam, celana panjang lebih dalam, tidak boleh, lepas semua. Lagi pas kalian, simpelnya kru pesawat sudah menyampaikan bahwa kita sudah dekat mikat, ya lam. Mau bahasa Arab sini di depan, Pak pesawat Saudi Arabia, jadi insyaallah ada jaminan. Nanti setelah kru pesawat menyampaikan sudah dekat ya lam, lalu bahasa Arabnya diterjemahkan bahasa Inggris, yang mana ini paham. Alhamdulillah ada grup samping kanan kiri saya itu nanti akan jalan, ya paling tidak gura-gura kendaraan siap-siapnya untuk niat. Ya. Setelah itu kita masuk lagi pada sunat-sunat sebelum masuk rukun lagi nih. Apa itu sunatnya? Ya, rasul sunat untuk salat sunat ihram sebelum kita niat. Jadi niat didahului dengan salat ihram. La salat di lima lam itu adalah tidak ada salat kecuali ada wudu. Oh iya, kita juga sudah belajar di pesawat orang tidak berwudu tapi tayamum. Alhamdulillah, ya. Bila kita sudah belajar semua, caranya tayamum bagaimana sudah dipelajari, tidak usah diperhatikan. Sudah tayamum, sholli sunatal ihram. Kata ini adaan lillahi ta'ala. Fatihah kafirun, Fatihah al-ikhlas. Ya, setelah itu situlah Bapak sekalian lepaskan niat. Labbaik Allahumma apa? Labbaik Allahumma mabruran. Nah, tadi ada di pikirannya mau kaji mabrur. Jadi ada orang ditanya mau haji apa nanti ini? Mau haji mabrur. Jadi labbaik Allahumma umrah. Ya, labbaik Allahumma umrah. Sekalian itu kalau sudah labbaik Allahumma umrah, Bapak Ibu sekalian sudah masuk istilah ini orang dalam keadaan ihram umrah. Berlakulah hal-hal yang dilarang di dalam dilaksanakan sesudah kita niat mengambil sesudah tidak niat. Baik Bapak sekalian kehormati kemuliaan, iya kurang lebih 1 jam pesawat terbang setelah kita niat mendarat di Jeddah. Prosesnya simpel saja. Simpel, mudah-mudahan tidak lama waktu kita di Jeddah, di Bandara Jeddah, kemudian menuju ke bus masing-masing 1, 2, dan 3. Semoga Allah memudahkan. Amin. Semoga Allah melancarkan. Amin. Semoga Allah menolong dan membantu kita. Amin. Ya. Nawaitu umrata wa ya Allah mabayassir hali. Ada ulama kita menambahkan doa di belakang itu berikutnya. Labbaik Allah mabayassir hali pulumuy yang kasih jamai menjemangin. Mata kapal kami ini. Kalau saya sudah lakukan maksimal sudah ya Allah, seperti itulah. Sudah aku belajar berulang kali ya Allah. Ini yang mampu aku lakukan ya Allah. Terimalah semoga yang saya sudah lakukan ini. Insya Allah Allah akan menerima amalan kita Bapak sekalian. Amin. Nah, kita sampai di transit seperti waktu kita di sini. Kita pembagian kunci dan seterusnya. Nah ini belum ada bayangan kita, saya secara khusus saya seperti apa nanti pelaksanaan daripada tawaf, sa'i dan tahallul kita untuk selesainya umrah itu. Yang jelasnya kita sampai di Jeddah di pagi hari, ya sampainya kita di Mekah cenderung bahwa menjelang duhur kita di hotel transit. Nanti akan kami informasikan kemudian yang berapa kita naik bus dari transit yang kurang lebih 7-8 km dari Masjidil Haram. Kita naik bus dari hotel transit itu menuju Masjidil Haram. Informasinya akan disampaikan kemudian yang berapa kita dari transit menuju ke Masjidil Haram.
wajib, tidak boleh tinggalkan itu. Baik Bapak sekalian, insyaallah sekali lagi nanti diumumkan oleh panitia jam berapa dan seperti apa kita laksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Yang jelasnya Bapak sekalian, insyaallah nanti akan dibagikan untuk kemudahan Bapak Ibu, ya, untuk kemudahan kita melaksanakan rangkaian ibadah tawaf atau sa'i itu. Nah, itu diperlukan headset audio alo-alo, ya. Baik Bapak sekalian kami hormati kemuliaan, insyaallah kalau kita tiba di sana pada hari Sabtu pagi, insyaallah hari Sabtu juga selesai umrah, insyaallah. Kalau hari Sabtu itu tanggal 4 Zulhijjah, tanggal 4 Zulhijjah hari Sabtu. Selesai misi Karibi, selesai misi Wicanan, selesai misi di apa itu? Alhamdulillah berjalan dengan aman, lancar dan sah pelaksanaannya Bapak-bapak sekalian. Nanti kita bergerak untuk yang kedua pada tanggal 8 Zulhijjah. Kalau Sabtu 4, Ahad 5, Senin 6, Selasa 7, hari Kamis kita lagi bergerak untuk pelaksanaan yang kedua, yaitu haji. Untuk pelaksanaan hajinya ini hampir sama dengan mau melaksanakan umrah. Ada sunat-sunatnya, ada rukunnya, ada wajibnya, dan seterusnya. Di mana kita mulai? Kita mulai pelaksanaan sunnah-sunnahnya itu di hotel transit. Ya, di hotel transit kita mandi ihram, di hotel transit kita berpakaian ihram, di hotel transit kita sholat sunat ihram, di hotel transit kita niat apa? Niat haji. Mantap tentu, ya. Siapa dulu? Anda apa? Alakor. Insyaallah mudah-mudahan kita sehat-sehat Pak ya. Ya Allah, yassirha lana. Allahumma yassirha lana wa taqabbal minna ya rabbal alamin. Jadi pada tanggal 8 Zulhijjah itu ya di pagi harinya atau sesudah sholat subuh itu, karena mudah-mudahan masih ada kesempatan nanti, tinggal mengingatkan nanti ya. Kalau kita sudah transit, kita mengingatkan yang kita pelajari. Jadi nanti kita di sana itu mandi ihram, pakaian ihram, sholat sunat ihram, itu kita lakukan bukan lagi di sini, bukan lagi di pesawat, tapi di hotel transit. Ya. Sudah kita mandi ihram, sudah kita sholat sunat ihram, kita masuk kepada rukun yang inti juga, yaitu innamal a'malu binniyat, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi sedikit ya, umratu ahramtu biha, iku haji ahramtu bihi. Sesudah itu alhamdulillah siap-siap kita menuju ke mana? Menuju ke Mina. Karena alhamdulillah kembali lagi bahwa An-Naba akan berupaya maksimal untuk kembali sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Kita akan laksanakan tarwiyah. Kita tarwiyah ke Mina pada tanggal 8 Zulhijjah. Ya. Insyaallah kita selesai 4 waktu sholat di Mina, kita lanjut menuju ke Padang Arafah untuk pelaksanaan
wukuf. Ya, dan dengan segala rangkaian acara di dalam pelaksanaan wukuf itu sendiri. Kemudian selanjutnya pas kalian, nanti itu acara wukuf di Padang Arafah akan disusun ya. Nanti cenderung bahwa ada travel yang lain yang kita gabung dalam satu maktab. Biasa dalam satu maktab sampai 3-4 travel. Jadi nanti kita atur itu dengan yang gabung dengan kita. Kemudian selanjutnya sekalian insyaallah merupakan rukun inti daripada haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Al-Hajju Arafah. Jadi Al-Hajju Arafah. Inti pelaksanaan haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Siapa yang tidak wukuf di Padang Arafah, maka tidak ada haji yang dia dapatkan. Mudah-mudahan nanti kita semua bisa berwukuf di Padang Arafah. Amin. Dan pada waktunya, wukuf di tempatnya dan waktunya. Bukan di tempatnya dan bukan di luar waktunya. Insyaallah kita menuju ke Musdalifah setelah itu ya, tanggal 9 Zulhijjah, hari Kamis, hari apa itu? Hari Jumat ya? Kamis 9. Oh, berarti malam Jumat kita di Padang di malam Jumat kita di Musdalifah ya. Berarti hari Jumat Lebaran. Hari Jumat Lebaran. Nah, seperti yang sudah jelas bagi kita semua bahwa insyaallah kita tidak seperti jamaah biasa reguler bahwa benar-benar bermalam di Mina, bermalam di Musdalifah. Tapi insyaallah kita yang plus lewat. Walaupun sebenarnya ini bahasa-bahasa yang santer lagi sekarang Pak ya, tapi yang kita pakai di An-Naba adalah istilah bermalam itu yang penting sudah melewati jam 12. Kita di Musdalifah sebelum jam 12, perbatasan Mina Musdalifah di depan kita. Nanti setelah lewat jam 12, apa lete? Ibu boleh kami si Jumani. Makoro kumakan Pak, ibu boleh kami si Jumani. Yang ingin saya katakan begini Pak ya, jadi sebenarnya kalau kita mau fokus kembali benar-benar itu bahwa Rasulullah melakukan bahwa bermalam betul-betul tetapi perkembangan non-stop perkembangan. Jangankan 10 tahun, dalam setiap tahun saja pasti ada perubahan. Yang perubahan yang sangat sekali sekarang ini adalah populasi penduduk dunia ini yang muslim yang berjuang mau menuju ke tempat itu. Sehingga kalau semuanya 4 jutaan orang mau sama bermalam di Musdalifah, di orangnya Pak. Jadi ini mah itu malam ilal maka bila tanya dia mulai digeri samparan ilal mau kaca-kaca. Tapi jadi kita sebelum batas Musdalifah Mina singgah di situ. Nanti lewat jam 12 baru kita melewati. Itu yang kita lakukan selama ini dan insya Allah kita di Nusa sini itulah yang terbaik. Sementara sekarang ini karena perkembangan yang ada yang langsung dari Arafah langsung ke Mina, bahkan ada yang langsung ke Masjidil Haram. Jadi ternyata ini area Cirebon. Itu kita tidak bisa juga mengikuti bahwa betul-betul kita bermalam di Musdalifah nanti subuhnya baru kita tinggalkan Musdalifah menuju Mina. Tidak bisa kita karena perkembangan yang ada sehingga memerlukan memerlukan ijtima, memerlukan pembahasan bagi para ulama untuk mencari solusi yang terbaik.
perkembangan tidak pernah berhenti Bapak sekalian. Nah, jadi Bapak sekalian, kita langsung ke Masjidil Haram ya. Masjidil Haram kita selesaikan pelaksanaan sesudah wukuf di Padang Arafah, dilanjutkan rukun yaitu tawaf, dilanjutkan sa'i, dilanjutkan tahallul. Selesai itu, alhamdulillahirabbil alamin. Nabi orang haji dalil. Alhamdulillah. Sudah selesai itu pas sekalian. Nah, jadi kita kembali ke Mina, sudah semua rukunnya. Ya, sisa wajib-wajibnya. Kita kembali ke Mina untuk bermalam di Mina wajib, melempar jumrah di Mina wajib. Setelah selesai, insya Allah kita akan kembali ke transit, dan selanjutnya kita tinggalkan transit menuju ke jantung kota Mekah, dan tepatnya di Hotel Grand Samsam. Insya Allah. Alhamdulillah. Satu yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa mudah-mudahan selinca kita di 101 di Jakarta ini dengan di Hotel Samsam, karena ada persamaan serupa tapi tidak sama. Nah, di Hotel Samsam nanti seperti itu Bapak sekalian, perlu kita, karena di Hotel Samsam itu kalau masih seperti biasa akan naik lift 2 kali, naik lift jam 1 baru kemudian naik ke stationnya, baru naik lagi. Semoga semuanya bisa lancar Bapak-bapak sekalian. Selesailah perhajian kita, ya sudah selesai. Tinggal satu, yaitu kita akan berkunjung ke Rasulullah SAW di Madinah Munawwarah, yang intinya ialah ada namanya salat arba'in, ada namanya raudah, namanya berkunjung ke Rasulullah dan sebagainya. Itu yang kita laksanakan di Madinah Munawwarah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini yang saya sampaikan sekalian, mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.